Shalom Jemaat Yesus Gembala yang terkasih, bertemu lagi di ibadah virtual hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita alaskan ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kudus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Sebentar kami mau memulai ibadah ini, sertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tak lupa Tuhan, ampuni kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat suara kita nyanyikan lagu ini. Kasih-Mu Tuhan, tiada habis kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Ku teringat kebaikan-Mu, tiada habis kasih-Mu. Murni bagai embun pagi, hangat seperti mentari. Ku teringat kesetiaan-Mu, nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Amanku bersama-Mu, ku rasakan indah kekudusan hadirat-Mu, memenuhi relung hatiku. Oh, damai-Ku di dalam-Mu, terang hidupku dalam cahaya wajah-Mu, menyinari kehidupanku. Yesus perisaiku. Kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hatiku kan bernyanyi memuji Engkau. Amin Tuhan. Ku teringat kesetiaan-Mu, nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Namamu bersama-Mu, ku rasakan indah kekudusan hadirat-Mu, memenuhi relung hatiku.
Yesus Kristus, mari hati kita angkat penuh sorak-sorai dan sukacita. Karena Allah kita Allah yang mencengangkan, Allah yang takjub, Allah yang mulia dan ajaib, dahsyat dan perkasa. Mari katakan, jiwaku pujilah namanya yang kudus. Pujilah keagungannya, hai setiap hatiku. Kau Allah mencengangkan, kuasamu menakjubkan, kasihmu kepadaku. Amin. Kaulah kau buka jalan yang telah kau tetapkan, tiada yang menutupnya. Sama-sama. Kau Allah berkuasa sanggup ubahkan suruh. Sama-sama katakan, anugerah di tanganmu. Kau Allah berdaulat penuh. Ku berserah kepadamu, sebab hidupku menyembahmu. Segala puji syukur bagi namanya, Allah yang takjub dan luar biasa. Amin. Mari semua yang bernafas, dengan sorak-sorai puji Yesus Tuhanmu. Kau Allah mencengangkan, kuasamu menakjubkan, kasihmu kepadaku. Kaulah kau buka jalan yang telah kau tetapkan, tiada yang dapat. Sama-sama. Kau Allah berkuasa sanggup ubahkan seluruh hidupku, anugerah di tanganmu. Kau Allah berdaulat penuh. Ku berserah kepadamu, sebab hidupku menyembahmu. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan-Nya, karena Dialah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau Allah berkuasa sanggup ubahkan seluruh hidupku. Sama-sama katakan, anugerah di tanganmu. Kau Allah berdaulat penuh. Ku berserah kepadamu, sebab hidupku menyembahmu. Kau takjub, kau mulia, haleluya, haleluya. Ajaib dan penuh kemuliaan. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Jalanmu tak terselami Tuhan oleh kasih Yesus. Namun ku tetap percaya Tuhan, ada yang rencana indah darimu saja Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu
dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Amin Tuhan. Ingin ku selalu bersama denganmu. Kasihmu heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Oh Tuhan, kasih sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita sudah di akhir bulan Juni. Di bulan Juni ini kita ada tema yaitu pribadi yang menyembah. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk kesempatan kali ini.
Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya sudah mempersiapkan segalanya Tuhan. Berkati sehingga firman yang hamba-Mu bawakan menjadi hidup yang memberkati setiap umat-Mu. Urapi, biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati juga setiap umat-Mu dengan hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman itu boleh jatuh dalam tanah hati kami, dan boleh berbuah berkali-kali lipat dalam setiap tindakan kami. Mampukan kami untuk kami melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa di bulan Juni ini kita belajar mengenai pribadi yang menyembah. Dan sudah masuk di minggu terakhir, kita akan belajar mengenai rahasia penyembahan di dalam keluarga. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan keluarga, sebuah institusi yang sangat-sangat menarik. Saya ambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 31, 32, dan 33 dikatakan demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu Saudara, di sini adalah nasihat dari seorang Rasul Paulus yang dia juga membimbing banyak keluarga di berbagai tempat. Di sini saya melihat bagaimana Rasul Paulus itu memberikan satu rahasia, sebuah keluarga yang menyembah itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita lihat sekarang keluarga banyak yang tidak peduli dalam sebuah adanya hubungan dalam sebuah keluarga. Saya kemarin lihat sebuah tayangan, dia cerita, ada seorang bercerita demikian. Kami tinggal dalam satu rumah, kami bertemu, kami makan bersama, tetapi tidak ada yang namanya saling mengasihi di dalamnya. Kalau kita melihat sebuah keluarga, yang kita rasakan adalah adanya kesatuan hati, adanya kasih, adanya kepedulian satu dengan yang lainnya. Dan mari kita belajar bagaimanakah kita membangun sebuah keluarga yang menyembah, supaya keluarga itu mendapati kekuatan yang baru untuk setiap kali ada di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penyertaan, ada berkat rahmat, baik itu secara jasmani, secara rohani maupun secara jiwani, Bapak Ibu Saudara. Banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah menyerah dalam keluarganya. Mari kita simak rahasia menyembah di dalam keluarga ini, karena ada kekuatan di dalamnya. Hal yang pertama adalah bagaimana keluarga itu dibangun atas dasar hubungan antara jemaat dan Kristus. Karena dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan oleh Paulus mengenai hubungan Kristus dan jemaat di sini adalah bagaimana Yesus itu mengasihi para umatnya. Kita lihat bagaimana Yesus melayani di bumi ini, dan kemudian dia ditolak, dia dihina, akhirnya dia mati di kayu salib. Di sini ada sebuah hubungan yang menarik sekali, bahwa kasih Allah yang sangat-sangat adil, yang sangat-sangat luar biasa itu bisa membuat satu hubungan yang sudah hilang itu terjalin kembali. Dan kalau kita lihat bagaimana Kristus Yesus mati di kayu salib, yang pertama ada mengenai adalah kasih. Kasih di sini adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang dilakukan Yesus di kayu salib adalah kasih yang tidak melihat bagaimana apa yang sudah diperbuat manusia terhadap Allah, terhadap apa yang dikerjakan dalam kesehariannya. Bagaimana manusia sudah hilang dari Tuhan, dan bagaimana manusia itu sudah sangat-sangat menjadi sangat buruk sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah kasih Yesus dinyatakan. Dan yang kedua adalah keadilan yang terjadi. Kalau kita lihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, itu adalah kasih yang sangat adil. Karena apa? Karena dosa hukumnya adalah maut. Kalau orang yang sudah berdosa itu adalah dia akan mati dalam kekekalan. Kemudian Yesus dalam kasihnya dia mengorbankan dirinya, sehingga orang yang percaya di dalam hidup Yesus, dalam salib Yesus, dalam pengabdian Yesus, dalam pengorbanan Yesus, juga dalam kebangkitan dan kekuatan kuasa Yesus di surga, maka orang tersebut adalah orang yang ditebus.
Kalau kita lihat bagaimana semua agama di muka bumi ini ada yang namanya ritual penebusan dosa. Dan di mana di situ orang yang meminta ampun. Dan setiap dosa yang dilakukan akan membawa kepada penghukuman. Adil sekali kalau Yesus itu mati sebagai satu korban yang sempurna bagi orang yang mempercayainya. Sehingga kita hidup dalam iman, sehingga kita ini dimenangkan, sehingga kita ini ditebus. Dan dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita lihat bagaimana Yesaya ini menubuatkan apa yang dikerjakan Yesus. Sebuah pengorbanan yang sempurna yang menghapus setiap kesalahan kita. Dan menjadikan kita ini utuh kembali. Kita sembuh di dalam namanya. Dan itulah yang menjadi dasar dalam sebuah keluarga. Ini misteri dari Tuhan yang namanya adalah rahasia hubungan Kristus dan jemaat yang hanya diketahui oleh orang yang ada di dalam penebusan. Orang di luar penebusan gak tahu maksud keadilan dan kasih Tuhan Yesus ini. Nah, kalau kita bawa ayat yang ada di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 ke dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 32 yang dikatakan rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Sehingga hubungan yang tadinya rusak dikembalikan dan dipulihkan oleh Yesus. Ini menjadi satu dasar di mana kita membangun hubungan dalam keluarga kita. Adalah demikian. Kita manusia-manusia yang rusak karena dosa. Kita adalah manusia yang sudah menjadi cacat karena dosa. Tetapi karena pengabdian, pengorbanan, kasih Yesus yang adil. Yang menebus kita menjadi orang-orang yang dimenangkan. Kemudian kita ini mendapatkan satu pemulihan. Dan ini menjadikan kita ini utuh kembali. Akhirnya kita mendapati bahwa kita adalah manusia yang dilayakkan, manusia yang dibenarkan untuk ada di dalam sebuah keluarga. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah dalam keluarga itu ada yang namanya satu hati, satu rasa. Yang dimaksudkan satu hati, satu rasa ini apa Pak? Kok rasanya menarik sekali. Satu hati, satu rasa adalah demikian. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya jadi satu daging. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara mengenai kedagingan itu adalah ego. Kita lihat bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa. Pada waktu mereka jatuh, daging mereka ini memperlihatkan sifat aslinya. Yang satu menyalahkan yang satu membela diri, yang satu tidak mau mengasihi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa yang namanya jadi satu daging adalah harus satu hati, satu rasa. Saya pernah lihat bagaimana orang yang kehilangan tangannya, kemudian tangannya ini ada di satu film, bukan saya lihat secara langsung. Ada film yang menceritakan ada orang yang kehilangan tangannya, kemudian dia diberikan satu tangan yang baru, transplantasi dari tangan orang lain. Kemudian setelah dilakukan operasi itu berhasil dan menyambung. Tadinya orang yang nggak punya tangan, kemudian dia punya tangan lagi. Nah, tangan yang ditempatkan di dalam tubuh yang tadi orang yang kehilangan tangannya itu, mulai ada yang namanya syarafnya mulai menyambung. Ada aliran darah yang menyambung, kemudian juga tangan yang ditransplantasi atau yang dicangkokkan itu juga bisa bergerak. Yang menarik adalah demikian, saat tangan ini dicubit, tangan yang ditransplantasi tadi dicubit, yang kerasa sakit adalah seluruh tubuh penerima transplantasi itu. Demikian juga yang namanya satu daging Bapak Ibu Saudara, satu daging itu satu hati, satu rasa. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah diteguhkan dalam pernikahan kudus itu harusnya mempunyai satu hati, satu rasa. Amsal menjelaskan dengan sangat indah sekali. Amsal yang ke-12 ayat yang keempat dikatakan demikian, istri yang cakap adalah mahkota suaminya,
Tetapi istri yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Menarik ya Bapak Ibu Saudara, istri yang cakap itu mahkota suaminya. Artinya gini, kalau istrinya baik, suaminya pasti mendapatkan satu kehormatan. Tetapi kalau istri yang buat malu, dia seperti penyakit yang membusukkan tulang-tulang. Itu kalau busuk dia rapuh, kemudian keropos dan tidak ada gunanya untuk menyangga. Nah di sini kita melihat Amsai menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Yang dimaksudkan adalah demikian. Seorang istri di dalam keluarga itu harus menjadi orang yang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga keutuhan keluarganya. Kalau istri, dia seringkali, banyak sekali istri yang bisa bercerita mengenai keburukan suaminya, mungkin keburukan keluarganya, mungkin dia istri yang tidak bisa jaga apa yang harus dikatakan dan tidak dikatakan. Ya tentu saja itu menjadi sebuah hal yang menyakitkan bagi suaminya. Karena si suami pada waktu digosipin atau dikata-katain sesuatu yang tidak baik oleh istrinya kepada orang lain, atau mungkin sedang bercerita nggak sadar dia menjelek-jelekan suaminya. Yang dia jelekan bukan suaminya, yang dia jelekan adalah dirinya sendiri sebetulnya. Kegagalan seorang istri yang menjaga suaminya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya satu daging. Demikian juga para pria juga harus menjaga yang namanya kehormatan seorang istri. Seorang istri yang ada di sebelah Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah itu adalah apa yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai perkataan yang buruk itu keluar dari mulut kita, baik didengar orang lain maupun tidak. Tetapi justru saat kita mengetahui kelemahan istri kita, kita mengetahui kelemahan pasangan kita, doakan itu. Jangan kemudian diumbar di tempat lain dan menjadi sebuah perbincangan satu RT. Nggak baik Bapak Ibu Saudara. Istri dan suami itu pasti tidak akan mempunyai sifat yang sama, mempunyai mungkin kebiasaan yang sama, hobi yang sama, interest yang sama. Saya punya saudara kandung 2. Dan mereka berbeda sekali dengan saya. Meskipun dari satu ayah, dari satu ibu, kami dalam satu rumah, dalam satu budaya, hanya beda periode waktu aja lahirnya. Kami berbeda sekali. Bayangkan seorang suami dan istri, sebuah pasangan yang dari beda keluarga disatukan. Pasti memiliki beda pandangan, beda sifat, mungkin beda cara pikir. Dan itulah yang menjadikan sebuah keluarga menarik. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan kalau Bapak Ibu Saudara beli sepatu, beli sendal, itu sendalnya adalah sebelah kanan semua atau sebelah kiri semua? Otomatis dipakai nggak enak. Tahukah tangan kita Bapak Ibu saya yang ada dalam yang saya tunjukkan ini beda loh. Tangan kanan dan tangan kiri ini tidak mirip, tidak sama. Artinya apa? Kita ini seperti tangan suami dan istri. Nggak ada hal yang sama. Nggak ada hal yang mungkin bisa mirip. Miripnya paling cuma 5. Kemudian ya ada jempol, ada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Samanya mungkin itu. Tetapi yang kita gunakan, yang kita pakai ini berbeda sekali. Tangan kanan mungkin bisa menulis, tangan kiri nggak bisa. Tangan kanan mungkin lebih kuat, tangan kiri mungkin lemah. Tangan kanan mungkin dikatakan lebih halus, lebih sopan, tangan kiri mungkin dikatakan tangan yang kurang bagus dalam budaya Asia. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mandi? Coba tangan kirinya diikat, pakainya tangan kanan semua. Yang terjadi adalah mandi pun jadi susah. Nah demikian juga dalam sebuah keluarga saat kita melumpuhkan fungsi dari salah satunya. Kaki juga sama. Tuhan ciptakan kaki kita ada kanan dan kiri. Beda. Nggak mungkin yang namanya kaki kanan dan kaki kiri itu sama bentuknya, beda. Bahkan kalau kita lihat tangan kanan kiri kita ini mungkin bisa beda panjang sedikit. Suami istri berbeda, tapi nggak masalah. Karena akan saling melengkapi.
Yang berbeda kalau kita satukan, dia akan bisa menangkap berbagai banyak hal dan saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Nah di sini kita boleh belajar satu hati, satu rasa, saat kita mengerti perbedaannya, saat kita mengerti apa yang harus dilakukan dalam kehidupan suami istri, maka yang terjadi adalah kita harus saling melindungi, kita harus saling mengasihi, kita harus saling jaga mulut. Jangan sampai dalam kehidupan keluarga itu yang keluar adalah kata-kata yang merusak satu dengan yang lainnya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah kasih di dalam keluarga sebagai fondasi kita membangun penyembahan kita. Efesus pasal 5 ayat 33 dikatakan demikian, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus ini memberikan gambaran, kita ini harus menjadi orang yang mengasihi istri kita. Para suami dengarkan. Satu perintah, satu nasihat dari Paulus yang menarik sekali adalah, suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Menarik sekali saat Paulus mengatakan bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk mengasihi. Mengasihi seperti apa? Mengasihi seperti rahasia hubungan antara Kristus dan jemaat, di mana orang-orang itu percaya bahwa Kristus mati bukan karena perbuatan baik kita, tetapi Kristus mati mau disalib karena kita dalam keadaan bersalah. Demikian juga kita harus bisa menerima kekurangan dari istri kita, kelebihan dari istri kita. Banyak pria ini gak bisa juga terima kelebihan istri. Saat istrinya lebih pintar, dia merasa tertekan. Justru kalau kita lihat istri kita lebih pintar, kita support dia dong. Dia bagian dari hidup kita. Suami, istri, itu jadi satu hati, satu rasa. Kalau satunya sakit, satunya merasakan. Kalau satunya hebat, satunya pun ikut merasakan kehebatannya. Jangan para suami ini kemudian, aduh kalau istriku lebih pandai, aku kelihatan lebih bodoh. Enggak, justru kita harus belajar sama istri kita. Yang kedua dikatakan, hai istri, hormatilah suamimu. Di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus juga melihat bagaimana kita harus hormat sama Tuhan. Bagaimana kita harus menundukkan diri sama Tuhan. Para istri juga harus bagaimana tahu caranya bersikap meskipun punya kemampuan, punya mungkin waktu, mungkin melakukan sesuatu bagi keluarga lebih dari suaminya. Tetapi harus menghormati suami seperti menghormati Tuhan. Di mana di situ menghormati itu bukan takut tetapi mengasihi. Mengasihi dan melakukan yang terbaik. Saat hubungan suami dan istri ini menarik sekali atau sudah dipulihkan, sudah pribadi masing pribadi itu sudah mengalami yang namanya pemulihan karena tahu fungsi masing-masing. Yang terjadi adalah hubungan pribadi dalam suami istri ini akan menjadi sebuah penyembahan. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita lihat bagaimana Yohanes, murid Yesus itu tahu sekali orang yang gak bisa mengasihi itu gak mungkin menyembah Tuhan. Kalau dalam sebuah keluarga kita gak bisa ngasihi istri kita, gak bisa mengasihi suami kita, apalagi kita mengasihi Tuhan. Kalau suami dan istri masih cekcok, bagaimana bisa mengasihi anak-anak? Yang ada adalah saat orang tidak bisa mengasihi, dia nggak bisa ngampuni diri sendiri, dia nggak bisa ngampuni orang lain, dia akan mulai menuduh orang lain. Dia akan mulai mengatakan sesuatu yang tidak baik untuk anaknya. Kita lihat bagaimana keluarga sekarang gampang sekali terdistorsi oleh pikiran-pikiran dunia. Katakan sebuah hubungan tuh ada expired date-nya. Kadang dalam suami istri ya udah kalau nggak cocok cerai. Yesus katakan oleh karena kedegilan hati maka Musa itu memberikan surat cerai. Yesus nggak mendukung perceraian, Musa nggak dukung perceraian. Tetapi yang terjadi adalah manusia ini semau diri sendiri, nggak mau tahu, nggak mau mengerti pasangannya.
Jangan sampai dalam kehidupan kita nggak mengasihi pasangan kita. Tuhan berikan Hawa untuk Adam. Itu tepat untuk menolong Adam. Bapak ibu saudara yang sudah menikah, yang belum menikah, mungkin teman-teman yang belum menikah, ingat ini. Sekali kita menikah, pelihara pernikahan itu. Karena kita pada waktu menikah sudah berjanji di hadapan Tuhan, maut yang memisahkan. Dalam keluarga perlu sekali kasih untuk sebagai bagian penyembahan. Mau keluarga kita kuat, miliki kasih. Kasih seperti Kristus yang adil, yang mendidik, yang mau berkorban. Memang dalam kita menjalani kayaknya, Pak, itu kan idealis banget. Kalau kita nggak percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan keluarga kita, maka apa yang mampu memulihkan keluarga kita? Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan keluarga kita, perlu sekali apa yang namanya kasih ini sebagai fondasi penyembahan kita. Mau ada penyembahan dalam keluarga kita, perbaiki hubungan personalnya antara suami dengan istri, istri dengan suami, mungkin pasangan suami istri dengan menantu, dengan mertua, dengan anak-anak. Jangan sampai ayat yang tadi dikatakan gak mungkin orang itu bisa menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan kalau dia membenci orang lain. Kalau dia membenci pasangannya, dia membenci anaknya, dia membenci mertuanya, dia membenci menantunya, gak mungkin dia menyembah Tuhan. Maka hubungan yang terbaik adalah kita dalam hubungan suami istri, dalam hubungan keluarga. Jangan ingin membuat sebuah keluarga ini jadi satu tempat di mana kita cari kebahagiaan. Tapi dalam keluarga justru kita adalah tempat mencurahkan atau mengisi, memberi supaya orang di sekitar kita menjadi bahagia. Kita bagian untuk memberkati, bukan untuk menggali berkat dalam keluarga. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang menyembah. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, membangun penyembahan dalam keluarga awali dari relasi yang hangat dalam kasih. Sama seperti waktu Yesus mau mati berkorban setia bagi kita. Mau menyembah dalam keluarga? Nikmati Tuhan untuk memulihkan hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Dan juga Tuhan memulihkan hubungan kita dengan pasangan kita. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang penuh kasih di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa, kita siapkan juga untuk terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang dikasihi, yang ditebus. Sehingga kami dalam keluarga kami, saat kami menyembah ada kekuatan yang baru. Saat kami ini dipulihkan ada Tuhan beserta kami, menyertai keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang di dalam keluarganya ada pergumulan, ada problem. Engkaulah yang menyelesaikannya melalui kami. Hubungan kami dengan Kau dipulihkan kembali, sehingga kami ini menjadi umat-umat yang dipulihkan, umat-umat yang utuh. Dan kami akan mengasihi pasangan kami, mengasihi anak kami, mengasihi menantu mertua kami, dan segalanya Tuhan. Bagi yang belum menikah, biarlah kasih Tuhan itu utuh dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami menikah, kami tahu bahwa tujuan kami dalam pernikahan adalah menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terima berkat. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, komunitasmu, dan pelayananmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat anugerah, pemulihan dari Allah Bapa, berkat pertolongan dan hiburan kekal dari Allah Roh Kudus, berkat rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua percaya, katakan haleluya, amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.